asing yang Tentang melintas. sejarah kerajaan Kediri. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri beliau. Perkenalkan saya saudara Agustin orang selaku anggota kelompok 4 dan Letak dan kondisi membacakan tentang letak sejarah kerajaan yang Kediri. tenang Perkenalkan, nama saya Nabila Selusudon. Di sini saya akan menjelaskan tentang kejayaan kerajaan Kediri dan masa Apa materi kami? Perkenalkan, saya Memang Sebelum Sombing. Saya akan menjelaskan materi tentang Oh, ya, gini. Aku di skip nggak apa-apa. kerajaan. Oh ya, ya. Perkenalkan, nama saya Devi Pranisi yang akan menjelaskan materi Lokasi dan letak geografisnya. dan peninggalan sejarah. Lokasinya di tepian sungai Musi yang tenang di wilayah kini dikenal sebagai Palembang, Sumatera Selatan. Karena berdiri sebuah kerajaan besar. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan Hindu-Buddha yang di Jawa Timur yang berdiri dari abad ke-11. Hasil pembagian kerajaan Kauripan oleh Airlangga menjadi Janggala dan Panjalu atau Kediri. Pada masa Raja Jayabaya, Kediri mencapai kejayaan dan berkembang pesat dalam bidang sastra seperti Bharatayuda. Perekonomian didukung oleh pertanian dan perdagangan di Sungai Brantas. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1222 setelah Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok. Kerajaan Kediri menganut sistem monarki atau kerajaan dengan raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Raja dianggap sebagai titisan dewa dalam menjalankan pemerintahan. Raja dibantu oleh pejabat-pejabat kerajaan, yaitu seperti Sri Jayawarsa, Jayabaya, Kameswara, dan Kertajaya. Kerajaan Kediri menjalin hubungan dengan daerah lain dan negara lain seperti India dan Tiongkok. Catatan Tiongkok menyebut Kediri memiliki perdagangan yang cukup maju. Saya akan membacakan lokasi, letak, atau peta kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri juga disebut Panjalu atau Kadiri adalah kerajaan bercutera Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur pada abad ke-11 hingga awal abad ke-13 Masehi. Kerajaan Kediri berada di bagian dalam Pulau Jawa, tepatnya di Lembah Sungai Brantas yang subur Jawa Timur. Ibu kota kerajaan Kediri juga disebut Dahanapura yang kini diyakini menjadi kota Kediri atau provinsi di sekitar Jawa Timur. Wilayah area kerajaan Kediri berada di Lembah Sungai Brantas yang merupakan daerah pertanian penting di Jawa Timur. Posisi geografisnya berada di barat daya kota Bandung dan utara daerah pegunungan seperti Gunung Wilis. Nama Kadiri sendiri diambil dari kata Sanskerta Kadri yang berarti pohon mengkudu karena daerah itu dulu banyak pohonnya. Karena berada di lembah Sungai Brantas, kerajaan Kediri memiliki letak yang strategis karena menyediakan sumber daya air, lahan pertanian yang bagus, dan akses perdagangan yang baik. Raja-raja yang terkenal di kerajaan Kediri. 1. Raja Jayabaya. Raja Jayabaya adalah raja yang paling terkenal di Kediri, memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Kediri mencapai masa kejayaan dan kemakmuran. 2. Raja Kertajaya. Raja Kertajaya adalah raja terakhir di Kediri. Masa pemerintahannya tahun 1194 sampai 1222 Masehi. Masa pemerintahannya berakhir setelah kalah dari Ken Arok. Setelah kekalahannya, kerajaan Kediri runtuh. Pendiri kerajaan Kediri. Pendiri kerajaan Kediri adalah Sri Samarawijaya. Ia mendirikan kerajaan Kediri setelah pembagian kerajaan oleh Raja Airlangga menjadi 2 wilayah, yaitu Janggala dan Panjalu.
penerus Raja Kediri. Adapun penerus Raja Kediri antara lain 1. Sri Samarawijaya, 2. Jayabaya, 3. Saraweswara, 4. Kamiswara, dan 5. Kertajaya. Saya akan menjelaskan sumber sejarah Kerajaan Kediri dan peninggalan sejarah Kerajaan Kediri. Jadi, sumber sejarah Kerajaan Kediri pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi utamanya terbentuk dari prasasti, bahasa asing, dan kitab sastra yang mengungkapkan tentang masa kejayaan Raja Jayabaya hingga masa keruntuhan Raja Kertajaya. Peninggalan penting meliputi prasasti Sirah Keting, Ngantang, dan Kamulan, serta beberapa karya sastra seperti Kakawin Baratayuda. Sumber primer yang paling autentik itu adalah prasasti-prasasti batu yang langsung dikeluarkan oleh para raja. Salah satu yang paling fenomenal itu adalah prasasti Ngantang pada 1135 Masehi yang memuat semboyan Panjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Prasasti ini mengonfirmasi masa kejayaan Raja Jayabaya atas Jenggala yang menandai penyatuan kembali kerajaan yang sudah terbelah. Kerajaan Kediri berbeda dari kerajaan lainnya. Itu kenapa? Karena kerajaan Kediri ini banyak tertuang dalam bentuk kakawin atau puisi Jawa kuno. Kitab Baratayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh bukan hanya sekedar cerita perang Pandawa Kurawa, melainkan itu adalah kiasan antara perang Panjalu dan Jenggala. Kejayaan ekonomi Kediri itu sudah tercatat dalam berita-berita di Tiongkok. Dalam kronik Long Wai Taita pada 1178 Masehi sudah ada seorang pegawai kerajaan bernama Chow Kufei. Dia mencatat bahwa kerajaan Kediri adalah kerajaan paling kaya di Nusantara setelah kerajaan Sriwijaya. Ia menandai dengan kehidupan masyarakat yang makmur, penggunaan emas dalam transaksi, dan penggunaan hukum di mana pencurian dihukum mati. Peninggalan sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri dikenal sebagai pusat sastra Jawa kuno yang banyak meninggalkan karya-karya sastra seperti Kakawin Baratayuda, Kresnayana, Gatotkaca, Hariwangsa, dan Smaradahana yang banyak mengandung kisah epos Hindu serta kiasan sejarah zamannya. Selain itu, Kediri juga banyak meninggalkan berbagai macam prasasti seperti prasasti Ngantang, prasasti Kamulan, prasasti Sirah Keting, dan prasasti Palah yang dalamnya itu tercatat sistem pemerintahan, kemenangan, dan penetapan daerah bebas pajak. Lalu peninggalan fisik lainnya itu berupa candi dan situs arkeologi. Contohnya itu seperti Candi Penataran, Candi Tondowongso, dan Candi Gurah yang menunjukkan perkembangan keagamaan dan permukiman. Dalam bentuk lainnya itu ditemukan pula benda purbakala seperti arca, yoni, dan petirtaan. Selanjutnya adalah contoh gambar-gambar dari peninggalan sejarah Kediri. Yang pertama itu ada Candi Sorowono, yang kedua arca Totok Kerot, yang ketiga ada prasasti Ngantang, dan yang kelima itu ada kitab Baratayuda.
Masa kejayaan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan pada abad ke-12, terutama pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Kerajaan Kediri berkembang pesat dalam berbagai bidang dan menjadi salah satu kerajaan yang besar di Nusantara. Dalam bidang politik dan pemerintahan, Raja Jayabaya dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana. Pemerintahan berjalan stabil sehingga keamanan kerajaan dapat terjaga dengan baik. Raja memiliki wibawa yang tinggi dan mendapatkan dukungan dari rakyat maupun kaum Brahmana. Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Kediri terletak di dekat Sungai Brantas. Sebagian masyarakat di sana bekerja sebagai petani dan menghasilkan hasil pertanian yang sangat berlimpah. Selain itu, selain pertanian, perdagangan juga berkembang pesat karena memiliki akses jalur sungai yang memudahkan distribusi barang ke wilayah lain. Dalam bidang sosial, kehidupan masyarakat Kediri berlangsung dengan tertib dan makmur karena raja memperhatikan kesejahteraan rakyat sehingga hubungan antara penguasa dan masyarakat berjalan dengan harmonis. Kerajaan Kediri juga mencapai kejayaan pada bidang kebudayaan dan sastra. Pada masa ini banyak ditemukan karya sastra Jawa kuno seperti Baratayuda karya Empu Sedu dan Empu Panulu, Saradahana, dan Krisnayana. Raja Jayabaya juga dikenal sebagai Jangka Jayabaya, yaitu ramalan masa depan Nusantara yang dikenal hingga sekarang. Masa keruntuhan Kerajaan Kediri. Setelah masa pemerintahan Raja Jayabaya habis, Kerajaan Kediri mulai mengalami kemunduran karena raja penerusnya tidak bisa mempertahankan stabilitas politik dan hubungan baik dengan kaum Brahmana. Puncak kehancurannya pada masa pemerintahan Raja Kertajaya. Raja Kertajaya berselisih dengan kaum Brahmana, menuntut tinggi penghormatan sehingga mengakibatkan kaum Brahmana merasa tertekan dan menarik dukungan dari kerajaan. Kaum Brahmana meminta perlindungan kepada Ken Ero, penguasa daerah Tumapel. Dengan dukungan baru, daerah Tumapel memiliki kekuatan baru yang menantang Kerajaan Kediri. Konflik ini berakhir pada Perang Ganter tahun 1222 Masehi, yang dimana Kerajaan Kediri kalah dengan daerah Tumapel yang dipimpin oleh Ken Arok. Akibat kekalahan itu, Raja Kertajaya turun dari tahta dan Kerajaan Kediri resmi runtuh. Lalu Kerajaan Kediri dikuasai oleh Kerajaan Singasari yang didirikan oleh oleh Ken Arok. Kesimpulannya, Kerajaan Kediri pernah mengalami masa kejayaan pada abad ke-12, terutama pada bidang pertanian, perdagangan, dan sastra. Namun konflik internal dan kekuatan baru dari daerah Tumapel mengakibatkan Kerajaan Kediri resmi runtuh tahun 1222 Masehi. Por más que possa